Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahlan Romadona dari Universitas Islam Majapahit, program studi pendidikan bahasa Indonesia. Pada tahun 1848, pemerintah kolonial menyekolahkan anak-anak bumi-putra. Hal ini bertujuan untuk anak-anak tersebut dipekerjakan kepada pemerintah kolonial. Namun, kenapa pemerintah kolonial tidak mengambil dari negaranya sendiri? Tak lain alasannya adalah membayar orang-orang Belanda jauh lebih mahal daripada membayar rakyat pribumi itu tersendiri. Tetapi dengan didirikannya sekolah itu malah meningkatkan pendidikan dan menimbulkan kegemaran literasi melalui bacaan-bacaan dalam bahasa Belanda. Bangsa Indonesia pun mulai mengerti kedudukannya sebagai negara yang terjajah. Beberapa orang berbakat akhirnya menyadari hal ini, kemudian menulis berbagai macam karangan-karangan dan karya, baik berupa uraian maupun cerita-cerita yang sifatnya memberi kesadaran kepada rakyat. Salah satu pengarang yang tersorot karena keaktifannya dalam menulis karya sastra yaitu seorang wartawan yang bernama Mas Marco Kartodikromo. Saking seringnya membuat tulisan akan tema penindasan pribumi, akhirnya beliau berkali-kali dijatuhi hukuman oleh kolonial Belanda. Dan akhirnya beliau meninggal di Irian Barat. Dari hasil karyanya tercipta beberapa karya sastra yang kebanyakan berbentuk roman. Di antaranya Mata Gelap tahun 1914, Student Hijau 1919, Syair Rempah-Rempah tahun 1919 juga, dan Rasa Merdeka pada tahun 1924. Tokoh lainnya yaitu Semaun. Hasil karyanya yaitu roman yang berjudul Hikayat. Kadirun tahun 1924 yang segera dilarang pemerintah kolonial. Pengarang-pengarang itu kebanyakan berpaham kiri. Semaun misalnya, pada saat itu ia menjadi salah satu seorang pemimpin dari Partai Komunis Indonesia. Roman-roman yang ditulis dalam bahasa Melayu tidak menghasut, namun bersifat menghibur. Banyak terbitan oleh pengarang keturunan Cina menggunakan bahasa Melayu yang dikenal sebagai bahasa Melayu Cina. Melihat keadaan ini, pemerintah kolonial Belanda mulai merasa khawatir karena banyaknya terlahir pemuda-pemuda yang paham akan bahasa Belanda, karena mereka mengetahui karya sastra dari Belanda yang mendukung tentang kemerdekaan pada pribumi. Dengan mengadakan bimbingan soal bacaan rakyat, maka pada tahun 1908 didirikan Komisi Bacaan Rakyat yang pada tahun 1917 berubah menjadi Kantor Bacaan Rakyat yang saat ini kita kenal sebagai Balai Pustaka. Di sini mulai muncul karya terkenal seperti Siti Nurbaya dan masih banyak lagi. Balai Pustaka sebagai pengembangan dari Komisi Bacaan Sekolah Adat dan Bacaan Rakyat. Tujuan awalnya adalah untuk melawan pembacaan ilegal yang lazim pada awal abad ke-20 dan memberikan bacaan-bacaan yang sehat kepada lulusan sekolah dasar. Pada tahun 1917, Balai Pustaka dibentuk ulang oleh pemerintah kolonial Belanda menjadi Kantor Baca Rakyat. Badan ini terbagi menjadi 4 departemen.
editorial, administrasi, perpustakaan, dan pers. Angkatan Balai Pustaka memiliki dampak besar pada perkembangan sastra Indonesia. Para sastrawan Indonesia dapat menuangkan pemikiran mereka melalui tulisan yang dapat dinikmati oleh pembaca. Adapun roman-roman terbitan dari Balai Pustaka adalah sebagai berikut. Pengarang yang pertama yaitu Merari Siregar. Ia telah menciptakan sebuah novel berjudul Azab dan Sengsara yang telah terbit pada tahun 1920. Yang kedua yaitu Marah Rusli. Ia telah menciptakan sebuah masterpiece berjudul Siti Nurbaya yang telah terbit pada tahun 1922. Yang selanjutnya yaitu Nur Sultan Iskandar. Ia memiliki sebuah novel dengan judul Salah Pilih yang telah terbit pada tahun 1928. Demikian penjelasan singkat dari bacaan liar Balai Pustaka dan karya sastra yang terbit pada era Balai Pustaka. Jika ada kurang dalam penjelasan yang saya paparkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.